Ketika iblis menyatakan kepada Yesus, semuanya akan diberikan kepadamu, kamu cukup menyembah aku. Yesus katakan, "Enyahlah daripadaku." Kenapa? Karena Yesus tetap menyembah Bapaknya, hidup di dalam rencana Bapaknya. Saudara lihat di ayat Lukas 4:13 ini. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya. Sepertinya tidak ada apa-apa lagi. Sepertinya tidak terjadi apa-apa lagi. Tetapi perhatikan kalimat berikutnya. Dan menunggu waktu yang baik. Sekarang juga sama. Kalau dia tidak menjadikan engkau katak di dalam tempurung, iblis akan menjadikanmu katak dalam panci. Kalau tidak dia berhasil membuat engkau sombong secara rohani, seperti katak dalam tempurung, dia akan membunuh engkau dengan kesibukan pelayanan, dengan ketenaran, dengan kehausan. Haus apa? Haus kebenaran, haus pengurapan, haus nubuatan, haus penglihatan, atau haus perkara-perkara supranatural. Saat itu apa yang terjadi kalau engkau tidak hati-hati? Iblis mencari. Iblis akan datang di waktu yang baik. Di saat kita menjadi katak di dalam panci. Tidak terasa. Semua serba perlahan. Semua serba sedikit demi sedikit. Semua tidak kelihatan. Semua kelihatannya oke. Semua kelihatannya baik-baik. Pengurapan begitu luar biasa mengalir. Hadirat Tuhan begitu luar biasa. Tetapi di dalam hati kita ada yang menggeser, ada yang mengubah arah, ada yang membelokkan, ada yang membuat kita menjadi orang yang mencuri kemuliaan, menjadi orang yang ingin dipuja-puja juga oleh banyak orang, ingin dikenal, ingin kelihatan keren. Makanya begitu banyak orang bersaing. Pelayanan dengan bau persaingan begitu kental sekali. Tuhan akan membersihkan gerejanya dari orang-orang yang penuh dengan persaingan. Tuhan ingin mengembalikan gerejanya menjadi tempat penyembahan, menjadi baitnya. Gereja bukan tempat persaingan. Gereja bukan pembuktian diri siapa yang paling hebat, siapa yang paling keren, siapa yang paling kaya. Gereja bukan tempat seperti itu. Gereja adalah tempat di mana Tuhan hadir. Dan setiap kita menerima anugerahnya. Gak penting siapa kita. Gak penting apa yang kita punya. Yang penting adalah hati kita untuk Tuhan. Karena itu saudara-saudara dengar baik-baik. Biarkan gerejanya menjadi baitnya. Biarkan Tuhan menemukan kita menjadi penyembah-penyembahnya. Biarkan Tuhan disukakan dengan hidup kita. Lepaskan semua persaingan. Lepaskan semua kebencian yang diam-diam di dalam hatimu terhadap saudaramu. Lepaskan semua konflik. Lepaskan semua perseteruan. Lepaskan. Tapi hadirlah engkau di hadapan Tuhan sebagai penyembah. Penyembah itu adalah orang yang membawa hatinya untuk disembelih di hadapan Tuhan. Penyembah itu adalah orang yang membawa hatinya diangkat kepada Tuhan. Dan Tuhan bersihkan hatinya. Penyembah itu adalah hatinya diisi oleh Tuhan. Biarlah engkau semua ditemukan Tuhan. Orang-orang yang menyembah Tuhan.
yang hatinya penuh, yang hatinya berisi, yang hatinya penuh dengan keharuman. Semuanya untuk Tuhan. Tidak ada sedikit pun kau mencicipi kemenangan daripada persaingan. Di dalam hatimu tidak ada api asing, hati kebencian, api persaingan, api konflik. Di hatimu tidak ada yang membuat engkau menjadi menjijikan di hadapan Tuhan karena suka dengan kesalahan-kesalahan orang lain. Tapi penyembah itu penuh dengan keharuman. Hatinya menyukakan Tuhan. Hatinya membuat Tuhan kangen dengan engkau. Hatinya begitu ngangenin Tuhan. Bukan engkau yang kangen dengan Tuhan, tapi Tuhan yang kangen dengan engkau. Itu yang Tuhan cari pada hari-hari ini. Karena itu waspadalah terhadap bahaya rohani.